hadapan Pilatus. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, telah kedapatan kami bahwa orang itu menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Kata Pilatus kepada imam-imam, kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya, "Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulailah di Galilea sudah sampai ke sini." Ketika Pilatus mendengar itu, bertanya, "Apakah orang itu seorang Galilea?" Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes yang pada waktu itu juga ada di Yerusalem. Yesus menghadap Herodes. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang sebab ia sudah lama ia ingin melihatnya karena ia sering mendengar tentang ia. Lagi pula ia mengharap melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olok dia dan mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus sebelum mereka bermusuhan. Yesus kembali di hadapan Pilatus. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang menyesatkan rakyat. Kamu melihat bahwa aku telah menyiksa dan dari kesalahan tidak ada kudapati. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirim dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada satu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan mengajarkan dia lalu melepaskannya, sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Tetapi pada hari bertarik bersama enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubungan dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus, tetapi mereka berteriak, "Salibkanlah dia, salibkan dia." Kata Pilatus untuk ketiga kalinya, "Kejahatan apakah sebenarnya yang dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan mengejar dia dan melepaskan dia." Tetapi dengan berteriak dan mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan, dan akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya dituntutan mereka dikabulkan, dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkan kepada mereka dan diperlakukan semau-maunya. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga keduanya penjahat yang telah di sebelah kanannya, yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi-undi membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang-orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilihnya." Lalu juga prajurit mengolok-olok dia. Mereka mengunjungkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada tulisan di atas kepalanya, 'Inilah raja orang Yahudi.'" Seorang dari penjahat dari gantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut jika tidak kepada Allah, sedangkan engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat kesalahan apapun." Lalu Yesus berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Taman Firdaus." Yesus mati. Ketika hari sudah
Ketika hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah ia berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepada pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang yang benar." Dan sesudah seluruh orang yang banyak yang berkerumun di situ untuk menonton itu melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh dan melihat semuanya itu. Yesus dikuburkan. Adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia seorang anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota dari Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus, dan sesudah itu ia menurunkan mayat itu dan mengapaninya dengan kain lenan. Lalu ia membaringkannya dalam kubur yang digali dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai, dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta. Mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah Yesus pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Amin, firman Tuhan.